bagian yang dalamnya, karena penting kita bahas bagian itu. Cuman kita bersama bagian pinggir, ambil 4 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu anhu. Mari sama-sama kita fokuskan perhatian kita kepada apa yang akan kita kaji dan kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu masih berkaitan dengan al-bukhlu bima aujaballahu ta'ala. Kalau bagian yang dalam berapa baris kemarin? Bagian dalam itu bacaannya qala al-faqihu, qala al-faqihu. 13 baris dari atas. Qala al-faqih, qala al-faqih thalathun la tustajabu da'watuhum. Ada? Ketemu? Qala al-faqih, berkata al-faqih Abu Laith as-Samarqandi. Qala al-faqih, berkata al-faqih, thalathun la tustajabu da'watuhum. Kata beliau, thalathun la tustajabu da'watuhum, akilul haram wa miktharul ghibati wa man kana fi qalbihi bukhlun aw ghillun aw hasadun lil muslimina kadza fi tanbihil ghafilin. Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menukil dari apa yang dikatakan oleh al-faqih
guna melengkapi daripada matan yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Zain al-Hamshi. Beliau mengutip apa yang dikatakan oleh Al-Faqih dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Apa kata Al-Faqih? Thalathun la tustajabu da'watuhum. Thalathun, ada 3 macam. La tustajabu da'watuhum, ada 3 macam orang yang la tustajabu, yang tidak diperkenankan dia punya da'watuhum, dia punya doa. Salasun la tustajabu da'watuhum, ada 3 macam orang yang doanya tidak diperkenankan, doanya tidak direspon, doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doa mengangkat kedua tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata doanya tidak diperkenankan, tidak diijabah, tidak direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa dia yang tidak direspon, tidak diijabah dia punya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama kata Al-Faqih adalah akilul haram. Akilul haram itu orang yang memakan al-haram, yang haram. Yang menikmati, dia mengkonsumsi, dia memakan yang haram. Apakah benda itu haram atau memang cara menghasilkan apa yang dia konsumsi tersebut dengan cara yang haram, bukan dengan cara yang halal. Ini kalau kita menikmati, memakan, mengkonsumsi hal yang haram, maka bisa menghambat kita punya doa. Ya Allah, kenapa doa saya belum dikabulkan juga? Nah, mungkin salah satunya apa yang kita makan itu adalah sesuatu yang haram, atau cara menghasilkan sesuatu tersebut dengan cara yang haram, menipu orang, ya, mencuri, mengambil hak orang lain. Nah, itu bisa menyebabkan doa kita susah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa menghambat apa yang kita ingini ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan saja kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man akala al-harama ma taqallu. Kata Rasul, pesan wasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau beritahukan Sayyidina Ali. Namun bukan hanya pesan ini kepada Sayyidina Ali semata, tapi teruntuk kita sebagai umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas, kata Rasulullah, hati-hati, man akalal haram, man akalal haram ma taqalluhu. Siapa orang yang memakan makanan yang haram, menikmati hasil yang haram, jerih payah dengan cara yang haram, awas, kata Rasulullah, maka mata qalbuhu, hati orang tersebut akan mati. Oh, bahaya. Hati kalau sudah mati, para jamaah sekalian, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau menerima nasihat. Ya, disinggung masalah kematian orang tua kita, kematian siapa saja, gak ada sedih-sedih, gak terbayang bahwa dia juga akan mati. Disinggung mengenai huru-hara yaumil kiamah, kagak ada takut-takutnya sama sekali. Disinggung mengenai azab kubur, siksa kubur, azab api neraka, maka tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut di hatinya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ma taqallub,
hatinya sudah habis. Makanya penting untuk kita menjaga hati, jangan sampai hati kita ini mati. Al-qalbu sayyidul jawarih. Jadi al-qalbu sayyidul jawarih, kata Al-Imam Ghazali, beliau pernah mengatakan yang namanya hati itu adalah sayyidul jawarih, pemimpin anggota badan yang lain. Ya. Malikul Aqtab, merupakan rajanya anggota badan, presidennya, pimpinannya anggota badan yang lain. Kita bisa bergerak ke sini, kita bisa melihat sesuatu yang dihalalkan, yang diharamkan. Bergerak kaki kita ke tempat yang diridhoi, ke tempat yang dimurkai atas panggilan hati. Jadi tergantung apa? Tergantung kita punya hati. Tergantung kita punya hati. Niat baik, niat jelek adanya di mana? Adanya di dalam hati kita. Kita ingin melakukan niat dengan niat yang baik, niat yang buruk, niat yang jelek, niat yang bagus, itu adanya di mana? Adanya di dalam hati kita. Al-qalbu wal aslu, kata Habib Abdullah bin Al-Wahid. Al-qalbu wal aslu, yang namanya hati itu adalah pokok, pangkal, sentral. Kalau hati kita bagus, hati kita baik, yang lain juga bagus. Jadi nilai baik dan buruknya anggota badan kita yang lain itu adalah hati kita. Jadi kalau kita memakan sesuatu yang haram, mengkonsumsi sesuatu yang haram, menghasilkan sesuatu dengan cara yang haram, kemudian kita nikmati, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama mata qalbuhu, hatinya akan mati. Apakah cuma mati doang hatinya? Apakah tidak ada lagi yang lain, efek ataupun dampak yang negatif? Khafadinuh wa dha'ufa yaqinuh. Ringan dia punya agama, dha'ufa yaqinuh, lemah dia punya keyakinan. Awas, yang membuat keyakinan kita lemah, gak percaya dengan kadang-kadang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, lemah kita punya keyakinan, itu bisa diakibatkan dengan apa? Penyebabnya adalah makan yang haram. Apakah cukup sampai di situ dampaknya? Kata Rasul, hajaballah da'watahu, Allah Ta'ala hijab dia punya doanya. Tuh. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Faqih itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hajaballah da'watahu. Jadi Allah Ta'ala hijab kita punya doa. Allah Ta'ala dinding kita punya doa. Oh, kenapa nih doa saya kok belum dijabah juga sama Allah? Mungkin makan kita ada yang salah. Ada sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, para jemaah sekalian. Ya. Beliau apa? Pernah meminta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ay yas'alullah. Beliau Sa'ad bin Abi Waqqas pernah meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau minta kepada Rasulullah? Agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ay yaj'alahu mustajabad da'wah, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajabad da'wah. Setiap kali doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Setiap doa diijabah, setiap doa diijabah, setiap doa dikabulkan. Itu maunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, permintaannya seperti itu. Supaya Rasul minta memohon kepada Allah
biar Sa'ad bin Abi Waqqas kalau beliau berdoa mengangkat kedua tangannya itu diperkenankan dia punya doanya. Minta sama siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, coba tolong kau minta kepada Allah Ta'ala agar saya ini kalau saya berdoa saya minta kepada Allah dijabah oleh Allah Ta'ala. Ketika beliau meminta demikian kepada Rasulullah, apa kata Nabi? Ya Sa'd, atib mat'amaka, takun mustajabat dakwah. Ya Sa'd, wahai Sa'd, kalau kau mau menjadi orang yang doamu selalu diperkenan, diijabah, direspon, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya adalah atib mat'amaka, baguskan kau punya makan. Artinya apa yang kau nikmati, apa yang masuk ke dalam perutmu, usahakan itu yang baik. Bukan hanya sekedar enak, nikmat, lezat, empat sehat, sempurna, tapi yang terpenting adalah apa? Apa yang kau makan, apa yang kau nikmati, apa yang kau konsumsi itu adalah dengan cara yang halal. Maka dengan demikian kata Rasulullah, takun mustajab dakwah. Maka saya akan menjadi orang yang direspon kau punya doa, yang diijabah, yang diperkenan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali kau mengangkat kedua tanganmu seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 macam orang kata Al-Fiqih yang doanya tidak direspon, tidak diperkenan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah akilul haram, orang yang makan makanan yang apa? Yang haram. Siapa lagi? Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita ya, jangan sampai masuk ya ke dalam rongga kita sesuatu yang haram. Sekalipun yang subhan jangan, awas kita sampai ngasih istri kita, ngasih anak kita, ya awas hati-hati. Yang kedua kata Al-Faqih adalah wa miksarul ghibah. Nih yang menjadi penghambat, menjadi penghalang doa kita diijabah, direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miksarul ghibah, orang yang banyak ghibah, menggunjing, ngomongin kejelekan aib orang lain. Awas, hati-hati. Banyak yang memasukkan orang ke dalam api neraka ini gara-gara ini. Kecil dia punya bentuk, tapi dahsyat dia punya efek dan juga dampak. Banyak orang masuk ke dalam api neraka nanti dengan sebab apa? Lidah. Bentuknya kecil, tapi efek dampaknya begitu besar. Makanya dikunci ada 2 pintu. Yang pertama gigi. Ini lidah biar gak sembarang keluar, gak sembarang ngomong, gak sembarang kalam, gak sembarang ucap. Digembok pakai apa? Pakai gigi. Gak cukup pakai gigi, tapi pakai apa? Pakai gigi. Tuh. Saunan itu guna menjaga jangan sampai sembarangan kita ucap, jangan sampai sembarangan kita ngomong. Ghibah. Zikrukah akhaka bima yaqul. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, ngobrol asik, enak ya ngomongin orang lain. Nah itu. Mungkin hati-hati kadang-kadang kalau kita puasa aja. Kalau kita lagi puasa, kumpul-kumpul, kongkong, hati-hati harus. Wah dia mah, gitu. Hati-hati. Puasanya sih nggak batal, tapi pahalanya yang bikin batal kita punya apa? Pahala puasa. Ya. Tapi kita kalau digibahin jangan marah. Bisa nggak kita digibahin, diomongin sama orang, kita marah? Kita nggak marah. Bisa nggak antum nih diomongin sama orang, kita dijelek-jelekin, dibuka aib kita marah? Susah ya? Susah nggak kira-kira? Susah.
begitu ngomong, wah kurang aja. Bisa begitu kita. Bisa jadi kita pergi pulang ke rumah asal dorong kita. Siapa yang ngomongin? Begitu Pak. Bener. Apalagi jiwa jawara. Kata Sayyidina Hasan Basri, beliau itu bagaimana? Kata beliau itu anna rajulan qala. Sungguhnya pernah ada seorang, inna rajulan qala inna fulanan qad irtaba. Bahwasanya seorang dia berkata sungguhnya si fulan dia menggibahmu. Sampai berita ini ada orang ngomong kepada siapa? Menyampaikan berita kepada Sayyidina Hasan Basri. Oh, Sayyidina Hasan Basri kau diomongin sama si fulan. Kalau respon kita diomongin gitu bagaimana? Ternyata musuh dalam selimut itu begitu loh. Orangnya aja. Kalau kita kan begitu, benar kan? Yang beliau lakukan, faba'atha ilaihi tabaqan min ar-ruh. Faba'atha ilaihi tabaqan min ar-ruh. Beliau berikan kepada yang menggibah tadi. Kata laki-laki, wahai tuan Syekh, kemarin kau ini diomongin jelek-jelek. Sayyidina Hasan Basri kan? Ketika beliau mendengar kabar demikian, dia pulang ke rumahnya, beliau ambil satu nampan korma. Pulang ke rumah, ngambil satu nampan korma, dibawa kemana? Dibawa ke orang yang apa? Yang gibah. Ini sifat kita udah begitu belum coba? Kalau kita langsung marah, kalau kita langsung marah. Ketika beliau memberikan satu nampan hormat kepada orang yang menggibah beliau katakan balaghani annaka ahdaita ilayya hasanati. Wahai fulan, telah sampai kepadaku, saya dengar katanya ente menghadiahkan kepada saya pahala-pahala. Ana dengar berita ada orang yang ngomong kepada anak, engkau itu telah menghadiahkan, telah memberikan, kau punya kebaikan, kau punya pahala kepada diriku. Fa'aradtu an ukafi'aka 'alaiha. Maka aku sekarang ingin membalasnya. Paham gak kira-kira? Karena kau telah memberikan kebaikanmu kepada diriku, kau telah memberikan pahalamu secara tak langsung dengan sebab kau gibah, gitu. Dengan sebab kau gibah berarti kau telah memberikan apa? Pahala buat saya. Kau telah memberikan kebaikan buat saya. Oleh karena itu, kau telah memberikan kebaikan kepada diriku, saya ingin membalasnya dengan satu nampan lagi. Satu nampan korma. Meskipun ini enggak seberapa, ya, la aqdiru an ukafi akabiha ala tamam. Aku belum bisa untuk membalasmu secara sempurna. Ini yang aku bisa balas. Kau berikan kepadaku kebaikan-kebaikanmu, pahala-pahalamu, begitu banyak pahalamu, tapi saya hanya cuma bisa balas segini nih. Enggak sempurna nih. Cuma satu nampan korma doang nih. Mohon diterima. Tuh. Jadi secara langsung orang yang gibah kita, berarti itu dia telah mentransfer kebaikannya kepada siapa? Kepada kita. Itu begitu. Jadi bisa nggak kira-kira kalau ada yang gibah kita jangan marah? Nggak ada yang bisa jawab. Iya baik. Marah nggak kita? Butuh kepada yang namanya riyadhah. Makanya nanti di yaumil qiyamah nanti seorang itu diberikan laporan catatan kebaikan amal, kebaikan. Ketika dilihat, ya Allah, ini bukan punya saya, lembaran ini bukan punya saya ya Rabb. Wa yara fihi hasanatin katsirah. Ketika dilihat ini lembaran kebaikan, begitu banyak dia punya kebaikan padahal dia belum pernah kerjain. Ya Allah, ini saya
dengan kayak gini. Tapi kok di sini ada? Tapi kok di sini tertera? Ya Rabb, min aina lihada? Ya Allah, dari mana ini semua? Padahal saya belum pernah ngerjain semasa hidup saya di alam dunia. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Hadza bima katabakan nas wa anta la tashkur. Ini dulu semasa kau hidup, masih kau ada di alam dunia, itu ada orang yang menggibahmu, si fulan menggibahmu, si fulan menggibahmu, wa anta la tashkur, sedangkan kau tak tahu. Sekarang pahala mereka habis untuk kau. Jadi kita jangan suka ngomongin kejelekan orang lain. Ntar pahala kita habis. Tuh, ya. Jadi penyebab doa kita tidak diijabah salah satunya adalah suka apa? Dzikruka akhaka bima la yaqul. Makanya kalau ada dalam satu majlis, itu rahmat dipalingkan, artinya dijauhkan. Bagi siapa? Bagi orang yang mana di dalam majlis tersebut ada yang ngomongin kejelekan orang. Jadi kita kalau ada orang lagi kumpul, jangan kita demen di situ, ikut juga. Wah asik nih, kita dengerin asik. Apalagi ada tambahan kopinya di situ, oh udah makin asik aja. Kita tinggal. Kalau kita bisa, sudah, nggak usah ngomongin kejelekan orang lain. Toh kejelekan kita juga apa? Baik. Aib kita juga banyak. Allah Ta'ala tutupin, kenapa kau buka? Allah Ta'ala tutupin aib kejelekan kita, kenapa kau buka? Begitu ya. Bahkan di dalam satu kitab disebutkan di situ ya, qalatil malaikatu lahu, kalau kita ngomongin kebaikan teman kita, kebaikan tetangga kita, kebaikan saudara kita, siapa aja kebaikan orang lain kita omongin, fa idza dzakara ahaduhum akhahu bi khairin qalatil malaikah walaka mithlu. Kita ngomongin kebaikan orang lain, masya Allah, syukuran orang baik, orang yang dermawan, mudah memberi, ya kan? Suka membantu, suka menolong. Ketika kita sebutkan kebaikan-kebaikan orang lain, kebaikan saudara kita, maka malaikat akan mengatakan walaka mithlu, untuk pula seperti apa yang dilakukan oleh saudaramu berupa kebaikan. Tapi sebaliknya, wa idza dzakara ahaduhum akhahu bis-su', kalau kita ngomongin, ceritain kejelekan saudara kita, tetangga kita, kawan kita, itu malaikat bukan bilang lakam, tapi malaikat mengatakan apa? Ya bani Adam, kasyaftal mastura ala auratihi. Ya bani Adam, manusia yang lagi ngomongin kejelekan orang lain, kau yang sedang membuka aib kejelekan orang lain, kasyaftal mastura ala auratihi, kau telah membuka apa yang ditutupi atas aib dan kejelekan orang tersebut. Irji' ila nafsi, sekarang kau tak usah ngurusin kejelekan, aib, kekurangan orang lain, borok orang lain. Irji' ila nafsi, maka koreksi kau punya diri. Koreksi kau punya diri. Kita udah jadi orang benar belum? Kita banyak dosa, kita banyak aib, kita banyak kesalahan. Irji ila nafsik, koreksi kau punya diri. Wahmadillahilladzi satara 'alaika awratak, mestinya kau memuji Allah yang mana Allah Ta'ala telah menutupi segala kekuranganmu, yang mana Allah Ta'ala telah menutupi aibmu, borokmu, maksiatmu, ditutupin sama Allah. Mestinya ente memuji kepada Allah, alhamdulillahilladzi satara alayya uyubi. Mestinya begitu.
Allah Ta'ala tutupin dosa kita, kejelekan kita, aib kita, borok kita, kudunya kita bersyukur. Kalau Allah nggak tutupin kekurangan kita, aib, kejelekan kita, borok kita, mungkin orang nggak akan hormat kepada kita, nggak bakal hormat kepada kita. Ya? Nah, kau berani-berani membuka aib kejelekan saudaramu. Tuh. Jadi malaikat kesel tuh kalau begitu. Jadi bukan didoakan kebaikan, ya. Itu yang keberapa? Yang kedua. Kemudian siapa lagi kata Al-Faqih? Wa man kana fi qalbihi bukhlun aw ghillun aw hasadun lil muslimin. Orang yang tidak diperkenankan, tidak dijabah, tidak direspon, tidak dikabul dia punya doa. Kata Al-Faqih yang selanjutnya, yang ketiga, man kana fi qalbihi kufrun, orang yang memiliki sifat bakhil di dalam hatinya, susah buat ngasih. Ya. Terlebih lagi adalah apa? Zakat yang wajib dikeluarkan tak dikeluarin sama dia. Ada orang yang butuh bantuan mesor-mesor minta-minta sama dia, tak dibantu juga sama dia. Au ghillun, atau orang yang ada di dalam hatinya itu ghil, ada dendam, ada kebencian kepada orang lain. Makanya penghuni surga tidak ada memiliki sifat yang namanya sifat ghil. Penghuni surga yang begitu-begitu penyakit-penyakit seperti itu, penyakit hati sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami telah lenyapkan, kami telah copotkan, kami telah tanggalkan di dalam hati mereka daripada penyakit atau sifat apa? Sifat ghil, dendam, benci kepada orang lain. Begitu. Ya. Makanya dalam satu doa itu, doa orang-orang soleh sering kita dengar kan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Bagus kita baca ini doa. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan fi qulubina, di dalam hati-hati kami, dalam hati-hati kami apa? Jangan kau jadikan apa? Jangan melekat dalam hati kita, jangan kau taruh dalam hati kita ghillan, sifat dengki, benci, dendam lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang apa? Orang-orang yang beriman. Jangan sampai ada sifat kedengkian di dalam hati kita pada manusia. Jadi hati yang penuh dengan kebencian dan dendam adalah penghalang untuk dikabulkannya kita punya doa. Apalagi sedikit lagi, au hasadun, atau ada di dalam hatinya itu sifat yang namanya sifat hasad. Hasad, gak senang sama orang punya kelebihan ini, punya kelebihan itu, orang punya ini, punya itu, nikmat lebih di atas dirinya, dia gak suka, dia gak senang, ya, gak suka, gak senang. Kalau orang punya harta berlebih, nikmat yang lebih, rezeki yang berlebih, gak suka, gak senang. Makanya kalau orang hasad itu akan sampai kepada orang yang hasad itu ada 5 hal. Yang pertama, ghamun la tanqatu, layak patu. Keluh kesah, gundah gulana yang gak pernah akan putus. Pusing mikirin si fulan, kenapa dia banyak duitnya? Pusing mikirin dia udah punya, udah kebeli ini, kebeli itu, ya kan? Wah, ada gerobak nih, kardus gede, apa lagi yang dibeli itu? Mikirin kita. Ghamun la yanqati, kepusingan yang gak pernah putus. Yang kita hasadin makan enak, kita bengek akhirnya, batuk akhirnya, tidur gak pulas, pada akhirnya mati kan sudah. Ghamun la yanqati, musibatun la yujaru alaiha. Yang kedua, kata ulama, adalah musibah yang gak dapat pahala. Biasanya kita dapatin musibah, ujian dan cobaan dapat pahala.
Tapi itu musibah, tapi nggak dapat apa? Pahala. Yang ada dapat azab, dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mazammatun, yang ketiga mazammah la yuhmadu biha. Cercaan, makian la yuhmadu biha, yang nggak dipuji. Ya. Jadi nggak dipuji sama orang. Awas hati-hati ada simpulan, ntar dihasab lagi. Tuh. Yasqatu alaihi rabb. Yang keempat, kalau kita punya penyakit hasad, Allah Ta'ala murka. Allah nggak senang. Kenapa nggak senangnya? Kalau kita nggak senang dengan orang yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan yang lebih, Allah Ta'ala berikan rezeki yang lebih di atas kita, berarti sama juga kita nggak demen yang memberikan rezeki, yang memberikan nikmat. Siapa? Oh, makanya Allah Ta'ala murka. Makanya Allah Ta'ala marah, yaskhatu alaihi rabb. Apalagi tughlaqu alaihi abwabut taufiq. Masya Allah. Ini ngeri nih. Yang kelima, tergembok, terkunci, terpatri alaihi abwabut taufiq. Pintu taufik dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia bisa sholat, sekalipun dia bisa baca Quran, tapi nggak merasakan kenikmatan daripada ibadah yang diperbuatnya. Kenapa? Karena dalam pikirannya itu mikirin tetangga. Sholat ya sholat, ngaji ya ngaji, baca Quran ya baca Quran, tapi hatinya mikirin siapa? Oh, tetangga yang punya kelebihan di atas. Jadi jangan ya, jangan sampai kita punya penyakit apa? Hasad. Tapi kita yang dihasadin bersyukur. Berarti kita memiliki kelebihan di atas ya dibandingkan dia. Begitu. Ya. Ya kita kalau kita punya nikmat udah gak usah banyak cerita sama orang. Begini begitu udah stop. Takut-takut ada teman, ada orang, ada tetangga yang nggak demen sama kita. Udah diam aja. Gak usah banyak cerita. Wah saya habis beli tanah 5 hektar saya beli. Akhirnya dia ngomong ke tetangga, wah gimana caranya nih? Akhirnya disantet lagi. Tuh, kenapa? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ala inna ni'amillahi ahda. Ketahuilah sungguhnya bagi nikmat Allah pasti ada aja musuhnya, ada aja yang nggak temen. Kila man a'da'u ni'amillah ya Rasulullah. Ketika Nabi bilang begitu, ada sahabat yang nyeletuk, man a'da'u ni'amillah ya Rasulullah. Siapa gerangan musuh-musuh nikmatnya Allah Ta'ala ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Alladzina yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullah min fadlihi. Tak lain dan tak bukan musuh-musuh nikmat Allah, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang suka apa? Suka hasad kepada orang lain. Gak suka kalau diberikan nikmat rezeki yang lebih daripada orang muslim. Begitu. Ya. Makanya udah awas, jangan sampai kita punya penyakit hasad. Makanya ngaji-ngaji seperti ini, bahasan kita mulai tasawuf ini itu untuk membersihkan kita punya. Jangan tidak ada apa, tidak melekat di dalam hati kita penyakit hati yang dapat membahayakan kita baik di dunia maupun akhirat. Sampai di sini ada fi tanbihil ghafilin. Begitulah yang tertera dalam kitab Tanbihil Ghafilin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil